Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini kita akan membahas bersama hadis pertama dari hadis Arba'in. Hafal semua kan? Hafal semua Arba'in? Iya, alhamdulillah. Nah, kita bahas bersama-sama hadis Arba'in. Hari ini kita akan memulai dengan hadis pertama. Hadis pertama ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, selengkapnya kita baca. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ata yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, anakku sekalian, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya niat. Namun sebelum kita menjelaskan isi hadis ini, saya ingin mengingatkan kembali apa yang telah dipelajari di pesantren tentang ilmu mustalahul hadis. Nah, baik. Dalam ilmu mustalahul hadis, ini namanya apa? Rangkaian ini An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, namanya apa ini? Namanya sanad. Artinya rangkaian dari sebuah periwayatan hadis. Tapi ini diambil hanya sampai An Amirul Mukminin. Tentu Bukhari sebelum sampai ke sini dia mendapatkan dari gurunya, jadi hadis itu ada Rasul, kemudian ke sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ke bawah dari gurunya, siapa gurunya, kemudian Bukhari Muslim. Jadi Bukhari Muslim mendapatkan dari gurunya, gurunya mendapatkan dari gurunya, mendapatkan dari sini, lalu mendapatkan dari Umar bin Khattab mendengarkan langsung dari Rasul. Itu rangkaian periwayatan hadis. Jadi dia mendapatkan dari Bukhari dan Muslim mendapatkan dari gurunya hadis ini, gurunya mendapatkan lagi dari gurunya mendapatkan dari tabi'in misalnya. Jadi bisa ini generasi kelima, bisa generasi keenam. Tabi'in Umar bin Khattab, Rasulullah. Itu namanya sanad. Sanad ini mesti ittisal, tersambung, tidak boleh terputus satu dengan yang lain. Kapan terputus, maka dianggap hadis ini tidak sah. Bukan hadis sahih. Itu sanad. Nah, yang kedua ini sami'tu Rasulullah yaqul innamal a'malu binniyat. Kata ini sampai ke sini namanya matan, materi hadis, inti hadis atau isi hadis. Inilah ucapan Rasul. Karena hadis itu adalah ma'udifa ilan nabi qaulan au fi'lan au takriran au sifatan. Apa yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan, perbuatan, keputusan, ketetapan ataupun sifat-sifat Nabi. Itu. Jadi kalau selain kepada Nabi tidak disebut hadis. Kalau hanya sampai ke sahabat, ya tidak disebut hadis, itu hanya sahabat. Ucapan sahabat, apalagi kalau hanya ucapan ulama. Yang hadis itu adalah ma'udifa ilan nabi, yang disandarkan pada Nabi. Sehingga dalam hadis lain disebutkan barang siapa yang mengucapkan sesuatu, mengatakan ini hadis pada bukan hadis, maka itu berat sanksinya.
Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengatakan ini hadis Rasul, padahal bukan hadis Rasul. Itu ungkapan ulama. Tapi dia mengatakan hadis Rasul, berarti dia berdusta atas nama Rasul, itu dosa. Oke. Sementara ini namanya rawi. Jadi ini adalah periwayat hadis yang mencoba meneliti dan mengeluarkan hadis ini. Oh, ini hadis Rasul. Bukhari dan Muslim ini terkenal periwayat hadis yang sangat ketat dalam menyeleksi hadis. Karena dari sekian puluh ribu, ratus ribu hadis yang dikumpulkan, lalu diseleksi ini betul-betul hadis, ini yang bukan hadis. Nah, di samping imam lain, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, dan seterusnya. Nah, baik. Itu ya jelas tentang ilmu mustalahul hadisnya. Di kesempatan lain kita akan bahas secara khusus. Nah, kita masuk matan hadis. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang mendapatkan dari amalan atau ibadah yang dikerjakan sesuai dengan manawa yang diniatkannya. Sehingga ini dicontohkan oleh Rasul. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasul. Maka dia mendapatkan pahala hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'ata yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang berniat hijrah karena ingin mendapatkan kesenangan dunia, ingin mendapatkan harta dunia, atau ingin mendapatkan perempuan yang disukai, yang dicintai, maka niat hijrahnya untuk dunia dan untuk perempuan itu, maka dia akan mendapatkannya. Fahijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilai, didapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ini hadis dalam beberapa riwayat dikaitkan bahwa ini hadis berkaitan dengan ada seorang lelaki yang ingin ikut berhijrah bersama Rasulullah karena dalam rombongan hijrah itu ada Ummul Qais, perempuan yang disukai dan ingin dinikahi. Jadi tujuannya ikut berhijrah karena ingin menikahi Ummul Qais. Itu dalam riwayat. Tetapi ini menjadi pelajaran bahwa segala sesuatu yang akan kita kerjakan, ibadah apapun, mesti atau tergantung pada apa yang kita niatkan. Sehingga niat dalam setiap ibadah itu menjadi penting. Ya, niat itu menjadi penting. Niat dalam setiap ibadah itu menjadi penting. Bahkan menjadi rukun ibadah. Rukun pertama sholat kan niat, puasa niat, zakatnya niat, haji ya niat. Jadi semua kemudian menjadikan niat sebagai rukun. Rukun itu artinya jika tidak dikerjakan, tidak sah ibadah itu. Itu ya. Karena apa? Niat inilah yang pertama membedakan amalan yang kita kerjakan dengan amalan-amalan lain. Misalnya sholat. Sholat itu kan ada 5 waktu kita, ada sholat duhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Kita juga punya sholat-sholat sunat. Maka untuk membedakan sholat fardu dan sholat sunat, ya di niat kita. Niat yang membedakan. Jadi untuk membedakan amalan apa yang kita kerjakan. Demikian juga ketika kita puasa. Puasa Ramadan, puasa nazar, atau puasa mengqada Ramadan, atau puasa sunat, yang membedakan adalah niat kita. Ya, yang membedakan adalah niat kita. Sama juga ketika yang mau umrah dan mau haji, ketika melakukan sa'i atau melakukan tawaf, yang membedakan adalah di niat itu. Apakah niatnya haji atau niatnya umrah. Jadi niat yang membedakan. Sehingga penting. Pelaksanaannya, tata caranya sama. Tapi yang membedakan adalah dari niat. Jadi niat menjadi penting. Karena membedakan amalan yang kita kerjakan.
niat membedakan. Kita yang mau mandi, mandi biasa, mandi sunat, mandi wajib. Yang membedakan adalah di niat. Niat itu pertama. Kalau niatnya mau mandi sunat, mau sholat Jumat, ya mandi sunat. Tapi kalau niatnya mau mandi besar, janabah misalnya, ya sama. Amalannya sama, tapi niat membedakan. Sama juga cuci tangan dengan wudhu. Jahit, jadi Ais, ketika wudhu, niat enggak? Jangan sampai tidak niat. Kalau tidak niat ya sama dengan cuci tangan saja. Jadi ketika kita mau wudhu, kita niatkan. Jadi membedakan antara amalan yang kita kerjakan. Yang kedua, niat ini akan menyampaikan kepada siapa kita melakukan ibadah itu. Ya. Dulu, waktu zaman dulu kita biasa terima informasi lewat kartu pos, surat kantor pos. Agar sampai ke alamat yang dituju, harus jelas alamatnya kepada siapa. Jangan kalau alamatnya kepada 2-3 orang, pengantarnya bisa bingung kepada siapa saya harus sampaikan surat ini. Apalagi kalau tidak ada alamatnya. Jadi niat itu menjadi perantara untuk sampainya amalan yang kita lakukan pada siapa. Itu ya. Nah, itu tentang niat. Jadi semua kita harus awali dengan niat. Perbuatan kita awali dengan niat. Ketika kita selesai mengerjakan sesuatu, ya sesuai dengan niatnya. Kita akan menerima sesuai dengan niat kita. Nanti kita akan jelaskan secara khusus lagi bicara tentang ikhlas. Karena ini ada kaitannya antara niat dengan keikhlasan. Tapi ini kita bicara khusus tentang niat dulu. Nah, artinya perbuatan itu harus diawali dengan niat. Kalau kita ibaratkan dengan mencontoh ada hadis yang menjelaskan bahwa seseorang jika berbuat kebajikan, kalau meniatkan dapat 1 pahala. Kalau mengerjakan dapat menjadi 10. Itu kan? Artinya apa? Niat itu menjadi penentu. 1. Ketika kita mengerjakan, tambah di sini 0 sehingga jumlahnya jadi 10. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya niat? Hanya angka ini saja. Kan tidak ada. Jadi bermakna angka 0 ini jika ada angka 1 di depannya. Niat itu menjadi penting. Baik. Pertanyaannya, kapan dan di mana itu niat? Ya. Niat pertama, niat itu adalah pekerjaan hati. Niat itu pekerjaan hati. Lisan hanya mengantar dan menguatkan niat kita. Menurut pendapat Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i menjadikan sunnah untuk mengucapkan niat. Misalnya ketika mau sholat, usolli fardaz zuhri arba rakaatim mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi itu bagi Imam Syafi'i. Bisa juga dengan bahasa Indonesia. Saya sengaja melaksanakan sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah. Itu Imam Syafi'i. Tapi Imam Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, ya niat itu pekerjaan hati, tidak mesti diucapkan, jangan dibebani orang dengan pekerjaan lain lagi. Tapi itu pendapat. Hanya saya mengatakan bahwa di Indonesia mayoritas di kita itu adalah Imam Syafi'i, sehingga ini yang diajarkan di sekolah-sekolah kita, bahwa harus dilafazkan niat itu. Nah, ketika sholat, apa yang mesti diniatkan? Itu tadi, usolli, saya sengaja sholat, fardaz zuhri, apa? Sholat apa? Sholat duhur misalnya. Fardal asri, sholat asar, fardu asar. Atau fardal maghribi, sholat maghrib. Jadi kan harus menyebutkan itu, apa jenisnya. Saya sengaja sholat
fardu isya 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Nah, kenapa menjadi wajib bagi makmum, mesti bagi makmum, menyebutnya makmum? Karena ketika kita sholat ada imam, untuk bisa kita ikut, ya kita niatkan saya ikut sama imam, namanya makmum. Jadi diniatkan dalam hati bahwa saya menjadi makmum ikut sama imam. Kalau imam tidak disyaratkan mesti mengucapkan imaman lillahi ta'ala, karena bisa saja saya sudah sholat sendiri, datang Jahid, Zahir, Ais misalnya, datang di belakang ikut saya tidak mesti mengganti niat saya lanjut saja. Ini yang ikut tetap sah jamaah. Tidak mesti imam harus mengatakan imaman lillahi ta'ala, harus mengganti lagi niatnya karena ada orang datang dari belakang. Tidak, cukup. Tapi makmum karena dia ikut mesti menyebutkan itu. Niat puasa, ya, kapan itu berniat puasa? Puasa ada dua pendapat lah yang masyhur. Tapi yang masyhur kita di Indonesia kembali lagi Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Malik berpendapat bahwa perintah puasa Ramadan itu adalah perintah puasa selama sebulan Ramadan. Jadi perintah puasa selama sebulan Ramadan. Sehingga ketika mau masuk Ramadan, mau puasa besok, berniat. Saya berniat mau puasa fardu Ramadan selama bulan Ramadan seluruhnya dalam tahun ini karena Allah. Nawaitu sauma fardi syahri Ramadan kullah hadhihi sana lillahi ta'ala. Jadi dia berniat puasa selama 1 bulan. Itu sah. Tapi yang masyhur, sekali lagi yang masyhur di Indonesia, karena itu diamalkan masyarakat Indonesia, Imam Syafi'i mengatakan meski perintahnya 1 bulan penuh selama Ramadan, tapi setiap hari dalam sebulan itu tidak itu harus dipisahkan. 1 hari dengan hari ini, hari besok, hari kemarin, itu hal yang terpisah. Sehingga mesti kita niatkan puasa setiap malamnya. Itulah sebabnya biasa kita dengar di masjid ketika mau witir, biasa ada pegawai syara mengingatkan, jangan lupa berniat puasa besok. Atau ketika kita makan sahur, niatkan saya puasa besok. Sehingga kan lafaznya nawaitu sauma gadin an ada fardi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Saya berniat puasa besok, nawaitu sauma gadin, saya berniat puasa besok di bulan fardu syahri Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Kita niatkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Jadi segala amalan kita itu mesti didasarkan pada niat kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, sehingga kembali lagi saya ingatkan bahwa segala aktivitas kita, bukan hanya ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, segala sesuatu aktivitas kita niatkan karena Allah. Mau makan, mau minum, niatkan karena Allah. Ya Allah, saya makan ini, saya minum ini karena Engkau. Mudah-mudahan makanan dan minuman yang saya makan menjadi energi bagi saya untuk melaksanakan ibadah dan kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhoi. Niatkan. Mau tidur, niatkan. Bahkan segala aktivitas kita, Islam menuntun itu, menuntun bagaimana melaksanakan dengan baik. Mau masuk di WC pun ada tata caranya. Itulah Islam. Nah, aktivitas kita mau ke sekolah, mau belajar, niatkan karena Allah. Sehingga insya Allah pelajaran yang kita dapatkan itu menjadi pelajaran yang berberkah dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita dan untuk masyarakat kita.
karena diberkahi oleh Allah. Jadi segala aktivitas kita niatkan karena Allah, dan insya Allah kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau jahe jadi ais ketika makan tidak diniatkan, maka bisa-bisa makanan yang kita makan tidak membawa energi untuk kebermanfaatan, tetapi justru energi membuat kita malas. Jadi ayo niatkan karena Allah, mudah-mudahan lewat makanan dan minuman yang kita makan, aktivitas yang kita kerjakan, itu bernilai ibadah semua di sisi Allah. Itu makna dari hadis ini. Dan alhamdulillah di puasa ini kita diajarkan untuk mengikhlaskan niat kita. Karena niat puasa kita karena Allah, maka ketika siang hari tidak ada orang melihat, kita masuk di kamar, kita tutup kamar, kita tidak akan membatalkan puasa kita. Karena puasa kita bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Allah yang maha melihat, maha mengetahui, yang setiap saat hadir bersama kita. Sehingga kita tidak akan membatalkan ibadah puasa kita. Tapi kalau niat puasa kita karena takut sama orang tua, takut dianggap tidak puasa, maka ketika masuk kamar, tutup kamar, kita makan dan minum di dalam kamar, keluar dari kamar lap bibir supaya kelihatan kering. Itu jika niat kita bukan karena Allah. Jadi puasa kita kali ini mengajarkan kita untuk meluruskan dan mentuluskan niat kita. Nah, anakku sekalian, dalam hal niat kita ini tentu harapannya ke depan, anakku sekalian, segala aktivitas kita kan sudah diketahui bahwa semua harus diawali dengan niat. Amalan-amalan ibadah kita awalilah semua dengan niat. Mintalah kepada Allah sebagai pemberi, maha pengasih, maha penyayang, agar aktivitas yang kita kerjakan itu kemudian diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan demikian aktivitas yang kita kerjakan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Cukup ya? Ya, saya kira ini anakku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan kita kali ini, pembahasan kita kali ini bermanfaat ketika kita amalkan. Tidak sekedar menjadi pengetahuan. Jadi kita ketahui dan kita amalkan dalam keseharian kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis kedua pada pertemuan berikutnya. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.